Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dan pemirsa. Kami akan membahas tema kita pada hari ini yang mengenai perilaku supporter dan masa depan sepak bola nasional. Kita ke Bung Yes dulu, Bung Yes. Ya. Seperti kita ketahui ini terjadi hal yang tidak diinginkan pada Kamis lalu, tepatnya ketika Indonesia melawan Malaysia. Ini terjadi adanya bisa dikatakan kerusuhan lah begitu. Ya. Nah, ini Bung Yes sendiri melihat hal ini seperti apa, Bung? Pertama-tama kita harus minta maaf kepada kita itu PSSI ya, katakan PSSI harus minta maaf kepada masyarakat sepak bola atas tindakan yang kurang terpuji ini dari supporter kita. Karena dalam laga internasional bukan PSSI yang tercatat, tapi Indonesia yang muncul itu Indonesia. Nah, jadi kalau sikap supporter ini, kalau kita mundur ke belakang dalam beberapa tahun terakhir, memang terlihat belum terdidik secara profesional. Nah, ini harus disadari betul. Mulai dari tingkat klub sampai pada federasinya, bahwa supporter ini harus dibina secara serius. Apalagi ini pertandingan internasional. Dengan catatan kemarin bahwa ada kericuan di ujung pertandingan maupun sesudah pertandingan. Betul, ini kedua ya. Ya, ini bisa ada hukuman dari FIFA. Tapi hukuman seperti itu biasanya denda, bentuk denda. Jadi kemungkinan terburuknya apa, Bang? Hanya denda saja? Denda. Untuk sementara pasti denda. Tapi kalau ini terjadi lagi dengan akumulasi beberapa kali, bisa terjadi Indonesia tidak memainkan pertandingan sebagai home team nantinya. Mungkin di tempat netral. Atau mungkin tidak dengan supporter, mungkin itu bahasanya begitu. Bisa juga, ada beberapa pilihan. Tanpa supporter juga bisa, atau main di tempat netral. Baik, Bang Suhendra atau Pak Suhendra ini melihat hal seperti ini terjadi kembali? Ya, tentunya kita prihatin ya. Ini bagian dari tanggung jawab kolektif kita sebetulnya, bahwa sebetulnya ini terjadi dimulai sebetulnya ketika kita melihat ada spanduk ya. Artinya bahwa ini spanduk yang demikian besar dan tertulis itu berarti sudah direncanakan. Betul. Ya, tidak serta-merta kejadian itu, tapi itu sudah direncanakan, sudah dipolakan. Nah, pertanyaan sebetulnya ini bahwa kita harus segera membentuk desk konseling ya, yang bertanggung jawab terhadap mentalitas maupun perkembangan psikologi supporter. Ini yang sebetulnya harus kita lakukan, bahwa boleh saja kita melakukan euforia, tapi kita juga harus menghargai bahwa di samping kita itu juga kita ini adalah punya bertetangga ya dengan negara-negara lain. Jadi kita harus menjadi bangsa yang ramah gitu ya, yang bisa diterima dimanapun kita berada. Baik, tadi Pak Suhendra sempat mengatakan bahwa adanya ataupun pemicunya mulai dari spanduk. Ini spanduk yang dibentangkan oleh timnas kita ataupun supporter timnas kita atau supporter timnas Malaysia, Pak? Kita ya, cuman itu ada tulisan-tulisan besar itu ya, bahasanya kurang patut saya sampaikan di sini. Dan ini tentunya setelah kita mati memang tulisan itu besar sekali ya, itu mesti dibuat itu jauh sebelumnya dan sudah direncanakan hal tersebut ya. Dan ini mungkin bagian-bagian yang memang cegah dini itu yang belum kita ada di situ. Dan tindakan untuk menangkal hal tersebut dari PSSI? Begini ya, pertama saya harus berkoreksi bahwa sistem keamanan itu juga, kalau kita lihat itu, keamanan itu tidak boleh melihat ke, dia harus melihat ke penonton. Dia tidak boleh melihat ikut nonton bola. Baik, ketika perjalanan langsung, tim keamanan harus melihat penonton. Ya, tapi ketika kita lihat, justru dia tidak melihat ke lapangan, tapi keamanan justru ikut nonton. Nah, inilah yang menurut saya perlu kita perbaiki ya, gitu. Baik, kalau Bung Yes ini tadi Pak Suhendra sempat mengatakan bahwa spanduk ini menjadi pemicu. Bung Yes, pandangannya? Bagi saya itu salah satu aspek daripada seluruh kejadian yang terjadi di pertandingan itu. Karena saya melihat keributan ini ya, ini sebuah kesalahan atau sebuah kejadian yang memang akumulasi dari semua karut-marut yang terjadi di sepak bola kita selama ini. Jadi mungkin lebih tepatnya sistem yang harus diubah, diperbaiki sistem pembinaan sepak bola kita, dan itu harus dimulai dari federasi. Mulai dari segala aspek, semua lini harus diperbaiki. Baik dari SDM-nya, organisasinya, kompetisinya, supporternya, stakeholdernya, semuanya harus diperbaiki. Jadi kalau bicara soal supporter ribut di stadion itu bukan barang baru lagi, barang baru. Hanya kali ini juga belum terlalu serius kok menurut saya. Belum terlalu serius meninggal ya. Tapi ada bahwa kesan kita itu malu atau tidak etis ya, itu pasti.
Dan itu tentu tidak elok, tidak elok bagi. Pak Suhendra, sudah ada masukan ataupun informasi yang didapat dari teman-teman Malaysia, apakah memang ada tindak lanjut terkait dengan kerusuhan terjadi di GBK? Ada banyak beberapa, tapi tentunya dari kita menyaring juga informasi yang valid bahwa mereka tidak akan mungkin melakukan apa, karena mereka juga merasa ini bagian dari apa yang sifatnya spontanitas ya. Mereka memahami juga seperti itu. Memang kita direncanakan mungkin seperti itu ya Bang. Teman yang baik lah. Gitu, baik. Bisa memahami. Kalau Bung Yes sendiri melihat, bisa dikatakan ini kalau kita meminjam kalimat ataupun istilah derby ataupun El Clasico antara Indonesia dengan Malaysia, ini kan pertandingan yang memang selalu menjadi atau syarat panas ini Bung ya. Nah ini kalau kita yang memang bertandang ke Malaysia, dari timnas Malaysia sendiri ataupun supporternya seperti apa Bang biasanya? Kalau melihat selama ini budaya supporter kita dan budaya supporter Malaysia hampir sama-sama ganas. Hampir sama-sama ganas. Tapi lebih ganas kita sedikit. Oke, lebih ganas kita ya. Dan saya tidak melihat kalau kita bermain away nanti di Kuala Lumpur misalnya ada pembalasan dari supporter Malaysia, kira tidak ada. Mereka lebih sedikit tertib dari kita. Lagi pula kita ketika bermain ke sana dalam posisi the loser, kita yang kalah, sehingga mungkin emosi untuk melampiaskan dendam di Senayan itu tidak akan terjadi di Kuala Lumpur dari supporter Malaysianya. Jadi kemungkinan tidak akan terjadi hal yang tidak diinginkan gitu dan ya. memang kita tidak inginkan itu. Betul. Dan Pak Suhendra sudah ada komunikasi juga dengan teman-teman di PSSI terkait hal ini agar mungkin bisa menjadi bahan evaluasi. KPSN dalam hal ini memang selalu diterima atau tidak, berkomunikasi kita lakukan. Itu bagian dari tanggung jawab kita. Bahwa kita sebagai wadah kontrol yang bertanggung jawab norma-norma yang ada di PSSI itu, kita tetap lakukan komunikasi. Dan untuk Malaysia juga saya kira di sana juga pasti akan lebih kondusif karena lebih banyak penonton TKI kita justru. Kebanyakan TKI kita gitu ya. Jadi diharapkan tidak ada kejadian serupa yang memang akan menimpa timnas Indonesia nantinya gitu ya. Baik, dan pemirsa, kami akan kembali usaha jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.